Warrahim. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kalau kita membahas kasih sayangnya Allah satu demi satu, ya, nggak mungkin bisa. Sebagai penutup bab kasih sayang. Nanti kalau enggak, bukunya enggak pernah dibaca. Jadi cuma bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak rampung. Sebagai penutup tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sampai ada satu hadis, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi enggak mungkin jadi wali kalau enggak punya jiwa kasih sayang. Mimpi. Orang enggak punya jiwa kasih sayang mau jadi wali, mimpi. Rasulullah SAW ciumi cucunya Hasan dan Husain diciumi. Jadi kalau ada kakek suka menciumi cucu, itu tanda cinta, tanda sayang. Kalau ada kakek belas enggak pernah menciumi cucunya, berarti kakek ini hatinya udah mati. Jadi kalau jenengan mau nilai ini orang hatinya mati atau hidup, gampang. Mau nilai ini orang banyak rahmat atau sedikit rahmat dari Allah, gampang. Kalau dia sama orang lain penuh kasih sayang, ini rahmatnya banyak. Muslim kok sama cucunya sayang, suka cium, suka belikan oleh-oleh, suka ngajak main cucunya, ya. Atau dengan anaknya suka gendong, suka menciumi. Kadang ada bapak itu mencium anak juga enggak pernah, itu kan? Ada yang seperti itu. Lihat anaknya ya biasa-biasa saja, naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah menciumi seorang cucu beliau, ya, Hasan dan Husain. Yang satu orang, ya Rasulullah, kamu ciumi cucu kamu seperti ini? Iya. Saya tuh punya anak sekian, tidak ada yang saya cium. Gak ada yang saya cium. Rasul menjawab bil makna, apa yang bisa saya perbuat kalau kasih sayang itu sudah dicabut dari hatimu? Artinya itu sifat yang sangat buruk. Ya, sifat yang sangat buruk. Nah, wali sifatnya harus punya sifat kasih sayang. Kalau gak punya kasih sayang, jangan berharap bisa jadi wali Allah. Buka semua kisah para wali, betapa sayangnya mereka pada orang-orang yang lain. Contoh, masih ingat kisah seorang wali yang dia jalan di pinggir jalan, lihat ada pemabuk, muslim, mabuk, kemudian tergeletak. Ya, tergeletak, enggak sadarkan diri. Misalnya masih ngucap bismillah atau berzikir gitu. Enggak sadarnya. Maka oleh wali tadi didatangi sambil ambil air, mulutnya itu dibersihkan. Karena masih keluar busa, busa khamar itu, ya. Dibersihkan, disucikan, sambil berkata, ini lisan yang menyebut nama Allah, semoga tidak terkotori dengan yang najis. Dibersihkan tuh dengan sayang gitu, ya. Bukan seperti orang zaman sekarang. Lihat orang mabuk seperti itu, sampah masyarakat. Ya kan? Kalau ini wali enggak, didatangi, dibersihkan. Begitu siuman, ya, masyarakat ngomong, kamu tahu enggak apa yang terjadi tadi? Kenapa? Ya, namanya orang mabuk masa tahu, ya. Saya enggak ngerti. Tadi kamu ketika dalam keadaan mabuk, mulut kamu dibersihkan oleh Syekh Fulan. Akhirnya dia nangis dan bertobat. Ini satu contoh cerita. Cerita yang lain masih ingat, ketika ada seorang wali, Abu Yazid, kalau saya enggak salah, Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, beliau jalan malam-malam, ya kan, jalan malam-malam, ada pemuda yang lagi gitaran sambil mabuk. Ya, beliau enggak ngerti kalau itu mabuk, dikasih salam, assalamualaikum. Yang lagi gitaran marah. Kenapa? Dianggap ini ucapan salamnya ganggu. Ya, ucap salamannya ganggu orang yang lagi asik gitaran. Gitarnya diangkat, dikeprukkan kepala Abu Yazid tadi, kepala orang soleh tersebut. Hasilnya draw 1 lawan 1. Kenapa? Gitar remuk, kepala bocor. Imbang kan nih kan? Gitarnya remuk, kepala bocor. Orang solehnya bagaimana? Apakah kemudian kirim SMS, saya dipukulin, kirimkan orang-orang ke sini, hajar orang ini? Apakah begitu? Apakah kemudian telepon sana, telepon sini, yuk kita balas ini. Ini orang telah menyakiti saya. Apakah begitu? Enggak begitu Islam. Islam itu menghindari pertumpahan darah, menghindari kekacauan. Dia disakiti, dizalimi. Siapa nyakiti? Pemabuk. Yang menzalimi siapa? Pemabuk. Orang genah, enggak genah judulnya pemabuk, tapi agamanya Islam. Orang soleh mikir, yang tak koploki mati neraka. Ini muslim. Mabuk itu dosa, tapi enggak seberapa dibandingkan dosa orang yang meninggal dalam keadaan mabuk. Makanya orang soleh mikir, kalau ada pemabuk, jangan kemudian dilawan dengan kekerasan. Berarti kita orang yang bodoh. Jenenge wong mendem kok mbok jak tukaran. Apalagi orang mabuk diajak ngomong, berarti sing ngajak ngomong padha mendeme. Paham maksud saya enggak? Lah orang mabuk diajak ngobrol, tuh kira-kira yang ngajak ngomong ini normal atau enggak normal nih? Ngajak ngomong ke orang mabuk, ya tunggu sadar baru dinasehati. Kan seperti
seperti itu. Nah, beliau pulang dengan kepala berdarah. Besok paginya panggil muridnya, beliau buat surat, tolong surat ini serahkan anak muda yang di pojok sana. Kemudian kamu pergi ke pasar, beli buah-buahan, kirimkan kepada dia. Ini muridnya pergi, beli buah-buahan, surat serahkan. Singkat cerita, anak muda, ini ada surat dari guru saya. Siapa guru kamu? Tuh yang di pojok sana tuh, Pak Yai di pojok sana. Dibuka suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, tolong maafkan saya. Coba. Anak muda, tolong maafkan saya. Semalam saya mengganggu keasikanmu main gitar. Gara-gara saya, gitar kamu pecah. Ini ada uang bersama surat ini. Belilah gitar yang baru. Dan maafkan kesalahan saya. Buah-buahan yang datang bersama surat ini itu sebagai penambal luka hatimu karena gitarmu rusak. Sekali lagi, tolong maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, yang model begini masih ada atau tidak? Masih ada enggak? Sekarang nafs yang banyak, nafsnya, nafs, ya kan? Bukan kasih sayang. Hasilnya apa? Anak muda dapat surat dari kiai besar seperti itu. Kira-kira marah atau nangis? Nangis, mau disentuh jiwanya kan? Yang disentuh adalah jiwanya. Orang dakwah itu pakai hati, bukan pakai kekuatan, bukan pakai kepandian, tapi hati yang nomor satu, disentuh hatinya. Akhirnya apa? Nangis. Antarkan saya ke guru kamu. Ya, antarkan. Diantarkan. Langsung dipeluk, diciumi. Bimbing saya ke jalan Allah. Mulai hari ini saya tidak mau mabuk, tidak mau gitaran lagi. Nih gitarnya biar pecah selama-lamanya. Mau saya remukkan seremuk-remuknya. Ini yang buat saya lupa kepada Allah. Coba nih, luar biasa enggak? Luar biasa. Satu lagi orang soleh jalan di tepi laut. Masih ingat ini cerita-cerita lama? Coba kita kenang lagi. Orang soleh jalan di tepi laut. Kebetulan di laut ya ada kapal yang lagi ditambatkan di tepi laut. Di atas kapal itu isinya perempuan, anak muda, jogetan, gitaran, dem-deman. Lengkap enggak? Lengkap toh, anak muda, perempuan, gitaran, jogetan, dem-deman. Iya. Tapi kapalnya di tepi laut. Nah, tinggal talinya diculkan, terus kelelep, selesai. Paham maksudnya? Kalau kapalnya ditenggelamkan, mati semuanya. Orang soleh jalan, lihat anak muda jang, wah asik gitu ya. Wah asik wedan dem-deman gitu. Ya, dem-deman. Murid-muridnya orang soleh tadi, muridnya teriak, wahai wali Allah, tolong doakan tuh orang-orang yang lagi mabuk-mabukan di tepi laut tadi, di atas kapal itu. Doakan kapalnya kelelep, tenggelam semuanya beserta penumpang-penumpangnya, biar mati semua. Orang-orang seperti ini yang menyebabkan bencana di muka bumi. Oh, langsung orang solehnya angkat tangan. Wah, ini kalau kita yang begini cakep dia. Angkat tangan, teriak, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Muridnya kaget. Duh, Pak Yai ki piye to ki? Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan saat ini mereka di dunia, tolong bahagiakan mereka di akhirat. Coba ini matematikanya gimana? Sebagaimana engkau bahagiakan mereka saat ini di dunia, bahagiakan mereka pula di akhirat. Loh, wong mendem tambah ditungak ngene kan, bingung atau muridnya. Lah kebetulan yang gitar-gitaran tuh lihat orang soleh yang terkenal ini lagi lewat, mereka yang drodok. Iki yang nganti didongake mati awake kabeh. Jadi orang dulu tuh yang ahli maksiat, kalau ketemu orang soleh takut apa? Takut didoakan yang buruk. Jadi wibawanya ulama itu betul-betul kelihatan. Nah kalau sekarang tak menantang, dongakno aku ora wedi. Soalnya ya paham, wong soleh iki dongane ora mandi. Ya, doanya enggak mumpuni, enggak kelihatan. Orang dulu kan angkat tangan sedikit hasil, angkat tangan sedikit hasil. Sekarang angkat tangan sampai setinggi-tingginya enggak hasil. Bagaimana hasil? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Ya, bahkan pakaiannya haram. Perbuatannya masih melakukan hal-hal yang memutuskan silaturahim dan lain sebagainya. Kita ini beda dengan orang-orang soleh terdahulu. Hasilnya apa? Itu mereka langsung turun dari kapal, datang menemui ulama tadi, dipegang kakinya, nangis gerong-gerong, tobat ya Allah, kami tobat, Pak Yai tolong bimbing kami ke jalan Allah. Murid-muridnya heran. Ya, selesai pertobatan ini, muridnya bisiin nanya, Pak Yai, kok dongane mekaten toh? Doanya kok seperti itu, ada apa? Dijawab, nah kalau saya doakan kelelep berarti saya doakan muslim masuk neraka.
Coba nih mikirnya. Makanya kita ini jangan asal-asal mukuli umat Islam. Ya, umat Islam bahkan didongaaken rokok bareng yo aneh-aneh. Orang itu doakan semua masuk surga. Mikirnya coba lihat mikirnya. Ini kalau saya doakan kelelep, tapi meninggal dalam keadaan su'il khatimah, tempatnya neraka. Nah, saya diperintahkan sama Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, cara yang bijaksana. Saya pengen mereka tobat. Nah, kalau saya doanya, ya Allah hancurkan mereka, enggak bakal tobat, tambah dendam. Tapi ketika saya seru mereka dengan kalimat, ya Allah bahagiakan mereka, mereka tersanjung. Aku mendem ngene iki didongake bahagia ning akhirat. Ya, mereka tersentuh hatinya, akhirnya mau datang mendekat. Itu metode dakwah orang-orang terdahulu. Dan mereka enggak mungkin dibahagiakan oleh Allah di akhirat, kata nih orang soleh, sebelum mereka diberi tobat di dunia. Sebetulnya aku hanya ingin mendoakan, ya Allah beri mereka tobat, tapi bahasanya dirubah, bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia. Ya, yang saya maksud bahagia di dunia bukan dem-deman itu, bukan. Pokoknya di mereka di dunia kan mengalami banyak kebahagiaan gitu. Seperti itu. Nah ini loh metode orang dulu, dengan kasih sayang, Tapi kalau sekarang metode dakwah dengan kasih sayang ini sekarang jadi wajah Islam atau bukan wajah Islam? Mohon maaf loh ya, wajah Islam sekarang kereng. Betul gak? Kereng. Ketemu muslim kepada muslim perengutan. Ya, saya kemarin hadir di satu acara di Kemenak di Sukoharjo gitu kan. Kemudian dibahas masalah tingkat toleransi antar umat beragama di Pulau Jawa ini, khususnya di Sukoharjo dan sekitarnya. Itu juara 1 tingkat nasional. Maksudnya tingkat intoleransi, tidak toleransinya itu paling kecil. Jadi tingkat toleransinya paling tinggi antara muslim dengan non muslim, bagus. Cuman saya ngomong itu bagus, tapi satu hal yang lupa nggak digarap, nggak dipikirkan, tingkat toleransi antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan muslim. Ini tingkat toleransinya minim sekali. Minim enggak? Minim. Cuman beda sedikit, itu udah seperti musuh ini. Ini musuh yang luar biasa. Tapi kepada non muslim yang nyata-nyata itu sangat berbeda, ketemu rangkulan. Betul kan? Oh gimana kabarnya? Soalnya ada urusan dagang, ada urusan duit, ada urusan fulus. Wah datang lagi loh Pak ya, oh jangan buat ini. Masya Allah akrab. Ya gak apa-apa, bagus itu Pak, bagus. Akrab begitu gak apa urusan dagang. Tapi kepada muslim yang beda pahamnya, kok bencinya luar biasa. Nah ini kira-kira benar atau salah ini? Ini pasti suatu hal yang salah. Maka kita harus kembalikan semua dengan satu tema, kasih sayang. Nah, kira-kira bisa enggak? Harus bisa ya. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah hadirin Allah, ini sudah sampai selesai kasih sayang. Sekarang kita membahas mulai kalimatnya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sudah siap belum? Sudah bawa kitabnya belum? Terjemahannya belum? Monggo diunjuk. Ini minumannya belum dikeluarkan. Sudah habis. Boleh saya minum? Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Segala puji syukur bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Menaklukkan. Kalau kita lihat sifatnya Allah Maha Menaklukkan ini, tidak ada satupun di alam ini yang bisa lepas dari sifatnya Allah ini. Semua ditaklukkan oleh Allah. Qahhar, dipaksa. Jadi kalau Allah udah punya mau, ya, maunya orang itu datang ke sini, walaupun dihalangi oleh 100.000 orang, ya akan datang ke sini. Al-Qahhar. Kalau Allah dah Qahhar yuqahhir, Allah memaksakan. Ya Allah memaksakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah ini kita harus yakin. Allah punya sifat itu Al-Qahhar, bisa menundukkan, bisa memaksa. Tapi Allah yang seperti itu Al-Azizil Ghaffar,
yang maha perkasa, maha menaklukkan, maha menundukkan, maha perkasa. Allah enggak seperti para raja. Raja bisa menaklukkan, bisa memaksa, bisa menindas. Saya mau nanya, sifatnya kasih sayang atau menunjukkan ekstrimnya? Ekstrim kan? Ekstrim. Tapi Allah yang punya kekuasaan seperti itu, ya, bisa memaksakan dengan segala macam cara. Allah bisa kun fayakun, selesai. Tapi Allah yang begitu selalu mengedepankan Al-Ghaffar, yang maha pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dikedepankan kasih sayangnya, bukan sifat kerasnya. Padahal Allah punya segala-galanya. Mukawwiril laili 'alan nahar. Allah itu yang membolak-balikkan siang dan malam dan siang. Tadzkiratan liulil al-qulubi wal absar, sebagai peringatan, sebagai pelajaran buat orang-orang yang punya hati dan orang-orang yang punya mata hati. Begini, orang-orang yang punya hati. Berarti ada orang-orang yang enggak punya hati ya? Apakah ada orang yang enggak punya hati? Ada enggak? Semua orang punya hati. Tapi ada orang yang punya hati disebut enggak punya hati. Kenapa? Karena hatinya mati, karena hatinya keras, karena hatinya gelap. Hatinya gelap, hatinya keras, hatinya mati. Maka disebut dia enggak punya hati. Lah kita termasuk yang mana? Tengah-tengah, sok urip sok mati. Sok kaku, sok lemes gitu ya. Kadang hatinya keras, kadang hatinya lembut. Kadang hatinya hidup, kadang hatinya mati. Coba sekarang banyak mana? Banyak kerasnya atau lembutnya? Kerasnya. Buktinya kerasnya hati apa? Contoh, saya mau kasih contoh bukti keras hati kita. Kalau ngantarkan jenazah, pada ingat mati atau ingat dagangan? Masya Allah. Coba jenengan pergi ke pemakaman ketika ngantar jenazah, berapa banyak orang yang masih pegang handphone, bahkan itu bisnis di makam? Banyak enggak? Banyak tuh. Bahkan kencan. Bariki nonton bareng ya di makam. Kasarnya begitu ya. Habis ini kita mau makan di sana. Ya kok cek kolu mangan. Ya, lihat jenazah dikubur kok sempat mikir bariki mangan yang di gitu, kira-kira kita nih hatinya keras banget ini. Sayyidina Utsman bin Affan lihat makam nangis. Kita lihat makam biasa-biasa saja. Berarti ini atosnya seperti apa? Atosnya pol atau pol? Nah, berarti yang disebut nih kira-kira siapa nih? Lidzabil qulub ini. Liulil qulub, orang-orang yang punya hati ini siapa nih? Para aulia wassalihin, yaitu para wali. Mereka ngerti ada siang, ada malam. Karena di surga itu enggak ada siang, enggak ada malam, sama semua. Ada siang dan malam itu cuma di dunia. Adanya gelap, ada cahaya di dunia. Dan sebetulnya kegelapan itu enggak ada. Gelap itu ada enggak? Enggak ada. Ayo, ini pernyataan saya ini buat jenengan bingung. Bu, gelap itu ada enggak, Bu? Ada. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak, gelap itu ada enggak, Pak? Coba yang ngomong ada angkat tangan. Yang ngomong enggak ada coba angkat tangan. Loh, jadi ini apa nih? Abstain nih, enggak ada yang angkat tangan. Sekarang saya mau nanya, gelap itu sebuah nama atau sebuah wujud? Nama. Gelap itu bukan wujud, tapi gelap itu sebuah nama. Nama untuk apa? Ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya. Kalau cahaya enggak ada namanya gelap. Kalau cahaya ada namanya terang. Berarti gelapnya ada enggak? Enggak ada. Yang ada cuma cahaya atau tidak ada cahaya. Kalau cahaya enggak ada namanya gelap. Nah, saya mau nanya, sebetulnya matahari itu tenggelam atau enggak pernah tenggelam? Enggak pernah tenggelam. Matahari selalu bersinar. Karena posisinya bumi ini, ya kan, tidak kena sinar matahari, maka jadi malam. Begitu pula kita, kalau enggak kena sinarnya Allah, jadi ini peteng dedet. Gelap gulita. Nah, terus gimana caranya biar kita ini enggak pakai siang malam kitanya nih loh. Hatinya enggak pakai siang malam. Kalau hatinya siang malam repot deh. Esok tobat, awan kumat. Ya, sore maksiat jadi ya. Ini hatinya siang dan malam. Bagaimana hatinya? Nyala terus, nyala. Contoh, kalau lampu padam,
Kira-kira enak enggak? Ya, lagi di kamar mandi, tiba-tiba pet, lampu mati. Enak enggak? Enggak enak. Misalnya megang ciduk gayung dipegang gitu ya, sudah di tangan, kemudian ambil airnya bisa mantep enggak? Enggak. Terus guyurnya bisa enak enggak? Enggak. Gara-gara apa? Gelap. Nah, setelah itu ada korek. Padang toh. Padangnya banyak atau sedikit nih? Sedikit. Tapi rasanya lebih enak atau enggak enak? Lebih enak. Terus korek ini ditaruh di lilin. Padangnya nambah enggak? Nambah besar. Cahayanya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin enak enggak? Semakin enak. Kemudian jenengan pakai anduk, pakai baju, keluar ke depan. Rupanya begengser jeglek. Begengsernya jeglek. Glek. Biar nyala. Padang luar biasa. Semakin enak atau enak pol? Enak pol. Kenapa? Padangnya sempurna. Saya mau nanya, lah di hati kita ini oglangan. Ini sering jeglek atau sering jeglek enggak nih hatinya? Hah? Sehari berapa kali jegleknya? Hati kita ini sehari jegleknya berapa kali ini? Banyak. Tidak bisa dihitung ya. Nyala, mati. Nyala, mati. Dan yang lebih ngeri, yang namanya kegiatan paling penting untuk biar nyala, pas nyala betul, itu kan ketika sholat. Tapi ketika sholat oglangan, kan repot. Kita ini ketika sholat hati kita oglangan, petang dedet. Kita ini waktu sholat seringkali hati kita petang dedet. Buktikan. Coba saya mau nanya ibu-ibu, jenengan dalam sholat ingat Allah sama ingat dunia banyak mana? Tuh ngaku. Bapak-bapak sama juga, ya kan? Berarti kita podo, woi. Judulnya Allahu Akbar. Tapi ketika Allahu Akbar ingatnya kepada siapa? Kompor. Apalagi gendang rampung. Iya. Kalau imamnya kesuwen, rukuk kok suwe banget. Ada imam rukuk lama gitu, rukuknya kok suwe banget. Padahal bacanya cuma 3 kali. Subhana itu kan dibaca 3 kali. Tapi kok dibilang kok suwe ini rairam. Ya, kenapa? Karena hati kita gelap. Hatinya gelap. Coba kalau hatinya padang, das, murub. Masya Allah. Begitu hatinya murub, itu komennya lain tuh. Imamnya kok cepet men yo. Imamnya kok cepet men. Ini lain nih komentarnya ya. Imamnya kok cepet men. Ya. Allahu Akbar, gak pengen rampung. Gak pengen rampung. Sujud, ngangkat itu males. Rasanya enak tuh sujud. Mau diangkat tuh berat. Eman-eman. Ini lagi enak nih. Tempat atau saat paling dekat dengan Allah ketika sujud. Bedanya jauh atau sedikit? Sing siji gendang rampung, sing siji lho kok rampung. Ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan kita pernah merasakan yang seperti itu? Saya yakin pasti masing-masing di antara kita pernah, walaupun cuman sebentar, ya kan? Cuma sebentar. Itu berarti pas hati kita murub. Hati kita padang. Biasanya ketika pergi umroh, pergi haji, itu hati pada murub biasanya. Kenapa kok pada murub? Jadi hati ini jek peteng, ning jejere murub kabeh dadi padang. Paham enggak? Dikatakan oleh para ulama, seperti di majelis ini, hati saya jadi murub, hati jenengan murub. Karena biasanya peteng, tapi kumpul jadi murub. Kenapa? Karena sebetulnya kita tidak oglangan sama sekali. Sebetulnya masih ada koreknya. Korek kecil-kecil. Ya korek kecil. Tapi kumpul. Ada ternyata datang ke sini, ada yang bawa lampu 1000 watt, alhamdulillah. Ya, ada yang bawa lampu cuma 5 watt. Ada yang bawa lampu setengah watt. Ada yang bawa lampu 10.000 watt. Kumpul jadi satu. Lah kalau lampu yang kecil, besar, jumlahnya banyak dikumpulkan jadi satu, jadinya padang enggak? Padang kan? Jenengan bawa tintir kecil. Tintir kalau buat kamarnya sendiri kan kecil. Tapi kalau kemudian kumpul 100 orang di kamar jenengan bawa tintir semua, jadi padang enggak? Padang. Bisa dipahami? Lah, di majelis ilmu yang seperti ini, tintir-tintir kecil, tintir besar kumpul jadi satu, sehingga hati kita jadi padang luar biasa. Ini baru pengajian seperti ini. Bayangkan di Arafah, seperti apa kira-kira? Mendadak iso nangis. Aku kisah umur orang tahu nangis, kok neng kini nangis terus ya. Biasanya peteng dedet neng kini padang.
Di sini menyala, di Arafah dia bisa menyala. Ketika tawaf bisa menyala. Kenapa? Kumpul dengan cahaya yang begitu besar. Nah, ini menghidupkan cahaya ini penting. Cahaya di hati biar hidup, caranya bagaimana? Ada isyarat tadi. Al-Azizul Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Kalau cahayanya pengen hidup, ya minta ampun. Sekarang pertanyaan, minta ampunnya satu hari banyak atau sedikit? Ulangi lagi coba. Ini udah sering saya sampaikan, saya dan hadirin semuanya. Kita itu habis sholat istighfar 3 kali kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfarnya tenanan atau apa cuman ya orang pantas yang istighfar gitu loh. Kira-kira istighfarnya udah betulan belum? Belum kan? Padahal itu istighfarnya istighfari 1 hari atau istighfari sholat? Itu cuman istighfari sholat. Astagfirullah, sholat kok ngelamun. Astagfirullah, kok ya ora usuk meneh. Astagfirullah, moko ya cek lali rakaat lho apa papat. Ya, ini istighfari sholatnya. Itu pun setelah sholat disuruh istighfar buat apa? Ya ora paham. Astagfirullah sambil ngelamun. Makanya Rabiul Adawi berkata istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita butuh diistighfari. Nah, tugas kita sekarang perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Nah, malam hari ini saya mau ngajak tadi kan doa dan zikir biar hati kita semakin murub. Ya, biar semakin murub. Kalau hatinya itu murub, pulang dari sini syukur-syukur, murubnya rodok gede, sampai rumah bisa buat apa itu loh, kalau namanya cetek geni. Orang dulu bilang cetek geni, buat nyulut api. Ya, buat nyulut api, biar jadi obor untuk menyalakan api yang lebih besar. Artinya dari sini dibawa pulang sampai rumah, cahaya di rumah bisa murub. Nah, kalau cahaya di rumah masing-masing murub terang, nanti nulari tonggone, ya kan? Kalau kemudian ini tertular, satu kota bisa padang luar biasa. Nah, cuman sayangnya seringkali di majelis murub sampai depan mati. Kenapa? Anginnya banter, ya kan? Makanya kita jaga nih, ojo nganti mati, tutupi begini, ya kan? Ojo nganti mati, terutama yang muda kena SMS langsung mati. Ya kan, langsung mati. Jangan sampai, dijaga betul nih. Sedikit demi sedikit kita jaga, bawa pulang. Mari kita bersama-sama berzikir ya, berzikir dan berdoa. Coba Mas Roni. Ya, keparang nenong-nenggongnya masih ingat enggak? Ya, coba bismillah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha